Halo semua, terima kasih telah menonton di Ruang Film ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Extraction yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Sam Hargrave dan dibintangi oleh Chris Hemsworth. Tidak lain tidak bukan adalah pemain yang memerankan Thor ya guys. Pasti kalian tahu Thor ya. Film ini menceritakan tentang misi penyelamatan anak bandar narkoba yang dilakukan oleh sebuah tim elit. Oke, langsung saja ya guys ya. Check it out. Di Mumbai, India, terdapat seorang anak bandar narkoba yang bernama Ovi Mahajan Jr. Kesehariannya adalah bersekolah dan bermain bersama teman-temannya. Yang kiri sebut saja Sachin, yang kanan sebut saja Sachan. Sesampainya di rumah, Ovi dimarahi oleh anak buah ayahnya yang bernama Saju. With friends. Nah, Ovi ini bosan terkurung di dalam rumah. Akhirnya pada malam hari ia datang ke klub malam bersama dengan Sachin dan Sachan. I know what you do. Come on. Mereka berdua pun wudhu di luar ruangan. Tiba-tiba datanglah Pak Slamet sang polisi di Mumbai. Ternyata Pak Slamet menembak si Sachin dan menculik si Ovi. Keesokan harinya Saju datang ke penjara pusat Mumbai untuk menemui ayahnya Ovi yang bernama Ovi Mahajan Senior. Saju berkata bahwa si Ovi ini diculik oleh Amir Asif, saingan bisnis ayahnya yang ada di Dhaka. Nah, ayahnya Ovi itu nggak terima dan menyuruh si Saju menyewa pasukan. Sambil mengancam si Saju jika ia tidak melakukan itu ya keluarganya Saju akan dibunuh olehnya. Beberapa hari kemudian, Saju kembali ke rumahnya dan menceritakan hal tersebut pada istrinya. Saju berkata bahwa uangnya si ayahnya Ovi ini nggak ada ya karena pihak NCB itu membekukan asetnya Mahajan. Jadi si Saju ini berencana untuk menyewa pasukan tapi nggak mau bayar guys. Sementara itu di Kimberley, Australia, kita dilihatkan tokoh utama kita yang bernama Tyler Rake. Sesampainya di rumah, Tyler menemui teman lamanya yang bernama Nick Khan. Di sini Nick mengajak si Tyler untuk menyelamatkan si Ovi, guys. Rival gangster is holding this kid in Dhaka. Deadline Friday noon. Yeah, I'll take it. What's his name? Ovi Mahajan. Jadi si Saju ini menyewa jasanya timnya Nick, guys. Kita pun dilihatkan ternyata Saju juga berangkat ke Dhaka. Keesokan harinya, timnya Tyler itu udah siap di Dhaka, guys. Jadi rencana penyelamatan mereka adalah si Tyler itu jemput si Ovi kemudian dibawa ke sebuah kapal dari tim mereka. Nanti kalau dari kapal mereka berangkat menuju titik penjemputan di mana ada helikopter mereka menunggunya. Beberapa saat kemudian rencana mereka pun dijalankan. Di sini Tyler duduk di sebuah pasar di Dhaka, Bangladesh. Di sana ia diculik oleh beberapa orang suruhannya Amir Asif, guys. Welcome to Dhaka. Si Tyler pun dibawa ke sebuah rumah. Di sana penculik meminta tebusan pada si Tyler. Tapi Tyler itu nggak langsung percaya. Ia ingin melihat tubuhnya si Ovi apakah dia baik-baik saja. Fuck, come here. Hey. Hey, kid. Hey, man. There's no magazine in it. Enough talk. Para penculik pun menunjukkan si Ovi ini, guys. Ternyata ia masih hidup. Si Tyler pun disuruh pulang untuk mengambil tebusan tersebut. Saat Tyler hendak menuruni tangga, tiba-tiba penculik tersebut ditembak, guys, oleh seseorang. Ternyata itu adalah timnya si Tyler. Tyler pun langsung bergegas naik ke atas lagi untuk menyelamatkan Ovi. Di sini pertarungan Tyler pun dimulai melawan para penculik. Akhirnya, Tyler berhasil menyelamatkan Ovi dan mereka bergerak menuju ke kapal yang udah disiapkan oleh timnya Tyler. Di saat yang sama, kita dilihatkan Amir Asif yang sedang membunuh para bocah cilik, guys. Jadi, para bocah cilik ini mencuri uangnya si Amir. Di antara bocah cilik tersebut ada namanya Farhad. Jadi, Farhad ini yang paling cerdik di situ. संजीव संजीव टके मात्र झाले फलायसन छत आहे का
Si Amir tuh kagum sama kecerdikannya si Farhad. Tiba-tiba datanglah seorang kolonel, sebut saja namanya adalah Mail ya. Kolonel Mail ini melaporkan kepada Amir bahwa Ovi itu berhasil kabur. Amir pun menyuruh kolonel tersebut untuk melockdown kota tersebut guys. Beberapa saat kemudian Tyler dan Ovi sampai di perbatasan sungai. Di sana Tyler merekam wajahnya si Ovi untuk jadi bukti bahwa misinya udah selesai, dan ia mengirimkan video tersebut kepada timnya, sedangkan timnya memberikan bukti tersebut kepada si Saju dan meminta Saju untuk mengirimkan biaya sewa dari pasukan elit tersebut guys. Guys ready for us? I'm in position. There's an alarm going off. Gee, I need you to be my eyes. Copy that. Tetapi setelah beberapa lama tim mereka tuh nggak mendapatkan uang bayaran tersebut. Di saat yang sama, timnya Tyler yang ada di kapal itu dibunuh oleh seseorang. Nah, timnya Tyler itu merasa ada keanehan di sini. Something's wrong. Hold your position. Right now, our boys. Tiba-tiba datanglah para polisi Dhaka guys ke kapal tersebut. Tak lama kemudian, Tyler bertemu dengan pembunuh yang membunuh timnya Tyler guys. Ternyata pembunuh tersebut adalah si Saju. Di sini Saju meminta Ovi untuk ikut bersamanya. Jadi guys, timnya si Tyler tuh belum tahu nama penyewanya ya. Hanya tahu ada seseorang yang menyewa mereka. Jadi mereka belum tahu penyewanya namanya si Saju. Di sini Tyler curiga tentang keberadaannya si Saju. Di sini Tyler membawa Ovi pergi guys, menggunakan sebuah mobil. Sedangkan si Saju itu ngikutin dari belakang. Work for my father. I work for your father. He grabbed you and send you right back to me. But if you want to live, you have to trust me. Tyler pun bersusah payah untuk menghindari para polisi dan kejarannya si Saju Off ahead, guys. make a left. Fucking seatbelt. It's been on. You drive like you're insane. Beberapa saat kemudian, Tyler dan Ovi berhenti di sebuah gedung. Tyler pun bertarung lagi dengan para polisi. Bachao, bachao. Beberapa saat kemudian, Tyler bertemu dengan si Saju. Mereka pun bertarung guys. Pertarungan mereka di sini sangat sengit ya. Setelah beberapa saat bertarung, akhirnya Tyler tuh menang. Di sini Tyler memiliki ide untuk memasukkan kematian mereka dengan cara mereka melompat dari sebuah truk dan membiarkan truk tersebut terbakar. Jadi seolah-olah mereka mati di dalam truk tersebut guys. Tetapi Kolonel Mail tuh nggak bisa ditipu guys. Dia tahu bahwa mereka itu masih hidup. Tyler dan Ovi pun sampai di sebuah pabrik. Mereka berdua beristirahat di sana. Di sini Tyler terlihat sangat terluka ya guys. Tak lama kemudian, Nick menelpon si Tyler dan menjelaskan situasinya bahwa yang tadi ngejar itu namanya si Saju. Dan si Saju ini nggak bayar jasa penyelamatan dari tim elit tersebut guys. Jadi mereka tuh dipermainkan. Di sini Nick menyuruh si Tyler meninggalkan si Ovi. Namun tiba-tiba si Tyler mengingat sebuah kenangan. Di kenangan tersebut terdapat anak kecil guys. Tyler tidak mau meninggalkan si Ovi. Di tempat lain kita juga dilihatkan Saju sangat terluka parah. Ia menelpon istrinya dan berkata jika tak ada kabar darinya dalam 12 jam berikutnya, maka ambillah uangnya dan pergi. Jadi guys, karena uangnya si ayahnya Ovi itu nggak cukup, ya akhirnya diembat sendiri ya sama si Saju. Karena nggak mungkin bayar pasukan elitnya si Tyler, makanya mending nggak usah bayar sama sekali. Di saat yang sama, Nick telepon lagi ke Tyler dan berkata mereka akan menjemput Tyler di sebuah jembatan. Tyler dan Ovi pun pergi dari pabrik tersebut. Ketika mereka hendak pergi, mereka diserang oleh sekelompok orang. Ternyata orang-orang itu adalah bocah-bocah guys yang disuruh oleh Amir. Tapi dengan mudahnya si Tyler mengalahkan mereka. Tiba-tiba datanglah helikopter. Tyler dan Ovi pun masuk ke sebuah selokan
dan Tyler menelpon si Nick. Tyler meminta tolong ke Nick untuk menghubungi teman lamanya yang ada di Dhaka yang bernama Gaspar. Ketika di dalam selokan, Tyler dan Ovi tuh baru berkenalan guys. Jadi selama ini mereka belum kenalan loh, cuma lari bareng-bareng aja. Beberapa saat kemudian, temannya si Tyler bernama Gaspar tuh menjemput mereka dan membawa mereka ke rumahnya. Di tempat lain, si Farhad ini memberikan jarinya kepada Amir sebagai jaminan jika Amir menangkap si Tyler, Farhad ingin membunuhnya secara langsung. Jadi Farhad tuh marah ya karena dia dikalahkan dengan mudah sebelumnya. Di sini, Ovi kagum dengan keberaniannya si Tyler, tetapi Tyler menyangkalnya. Menurut Tyler, ia itu nggak berani guys. Jadi di sini Tyler menceritakan kisah lamanya. Jadi Tyler tuh punya anak laki-laki, tetapi anak tersebut sudah meninggal beberapa tahun lalu karena penyakit limfoma. Jadi Tyler nggak ada di samping anaknya ketika anaknya mau meninggal. Ia sengaja pergi dari sana dan mengambil tugas di Afghanistan. Jadi ya Tyler itu takut melihat anaknya mati guys. Makanya ia menganggap dirinya itu pengecut, bukan pemberani. You drown by falling into the river, but by staying submerged in it. Beberapa saat kemudian, Gaspar berbicara dengan Tyler bahwa seharusnya Tyler meninggalkan si Ovi karena kota Dhaka udah diblokade oleh si Amir. Jadi nggak mungkin si Tyler bisa keluar dari kota itu. Dan ternyata Gaspar itu udah menjalin kontrak kerja dengan si Amir dan menghargai kepalanya Ovi seharga $10 juta. Jadi Gaspar di sini meminta Tyler untuk membunuh Ovi dan menyerahkan mayatnya ke Amir. Jadi Tyler bisa keluar dari kota tersebut guys. Tapi di sini Tyler nggak mau menyerahkan Ovi ya. Mereka berdua pun bertarung. Tapi di sini Tyler kalah oleh Gaspar. Tiba datanglah si Ovi dan menembak si Gaspar. Beberapa saat kemudian, Tyler pun menelpon si Saju dan mengajaknya untuk bekerja sama menyelamatkan si Ovi. Tak lama dari situ, mereka bertiga pun bertemu guys. Tyler pun berkata yang penting si Ovi ini selamat. Dan timnya si Tyler sudah menunggu di seberang jembatan Sultana Kamai. Jadi rencananya si Tyler akan menjadi pengalih perhatian para polisi. Sedangkan si Saju membawa Ovi menggunakan sebuah mobil menuju ke sebuah jembatan di mana timnya Tyler sudah menunggu mereka. Keesokan harinya mereka menjalankan rencana tersebut guys. Ketika Tyler sedang mengalihkan perhatian para polisi, Saju dan Ovi sampai di sebuah jembatan yang dibicarakan tersebut. Tetapi di sana macet. Oleh karena itu, Saju dan Ovi berencana untuk berjalan menyeberangi jembatan tersebut. Sedangkan timnya Tyler juga sedang bergerak menuju jembatan tersebut, guys. Saat di jembatan, tentara itu mencurigai pergerakan Saju dan mereka menyadari bahwa anak tersebut adalah si Ovi yang mereka cari. Dan terjadilah baku tembak. Tak lama kemudian datanglah sebuah helikopter guys. Jadi anak buahnya Amir tuh banyak banget. Yes! Where are you? 2 minutes out. Si Tyler pun bergerak menuju ke jembatan untuk menolong si Saju. Tiba-tiba Saju mati ditembak guys oleh sniper. Ternyata sniper tersebut adalah Kolonel Mail. Di sini Nick menyadari kehadirannya si Kolonel Mail. Kolonel Mail pun melihat pergerakannya si Tyler dan berhasil menembak lengannya si Tyler. Tapi dengan sigap Nick berhasil membunuh Kolonel Mail. Di sini Tyler mengingat masa lalunya lagi guys. Ternyata anak kecil yang ada di masa lalunya Tyler adalah anaknya sendiri. Di sini Tyler menyuruh Ovi untuk berlari menuju timnya Tyler dan meninggalkannya. Ovi pun berlari menuju timnya Tyler. Tiba-tiba lehernya Tyler ditembak oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Farhad guys. Nick dan Ovi pun melihat kejadian itu. Ketika Tyler sedang sakaratul maut, ia mengenang lagi kenangan bersama anaknya. Dan Tyler pun jatuh ke sungai guys. Timnya Tyler dan Ovi pun pergi dari kota Dhaka.
8 bulan kemudian, kita dilihatkan ketika Amir sedang ada di toilet, tiba-tiba datang seorang wanita. Ternyata wanita tersebut adalah Nick guys. Nick pun membunuh si Amir. Film pun selesai. Oke guys, film telah selesai. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Karena saran masukan kalian sangat berguna bagi perkembangan channel Ruang Film. Jika ada request film, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih telah menonton di Ruang Film. See you next time.